Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Meski kini ketegangan di Timur Tengah meningkat, Iran menekankan bahwa mereka tidak mau menimbulkan peperangan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kanaani, dalam keterangan pada Senin 5 Agustus mengatakan, negaranya hanya ingin menghukum Israel. Kanaani mengatakan Iran berupaya untuk membangun stabilitas di kawasan. Namun hal tersebut bisa dicapai dengan menghukum Israel agar tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Kanaani berujar, komunitas internasional belum dapat memenuhi tugasnya untuk melindungi kawasan dan harus mendukung hukuman terhadap agresor. Lebih lanjut, Kanaani juga menekan Amerika Serikat agar berhenti memberikan dukungannya terhadap Israel. Menurutnya, Israel tidak akan berani memperluas perang jika dukungan AS berhenti. Kanaani juga menegaskan tidak ada seorang pun yang dapat meragukan hak Iran untuk membalas serangan ke Israel. Sementara itu, Komandan Garda Revolusi Iran atau IRGC Hussein Salami menegaskan Israel akan menerima hukuman pada waktu yang tepat. Salami mengatakan Israel harus menerima konsekuensi selesai membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sebelumnya, Hizbullah, sekutu Iran juga mengindikasikan akan membalas pembunuhan terhadap komandan mereka Fuad Syukur. Adapun Israel sendiri mengakui bahwa mereka membunuh Fuad Syukur, namun mereka tidak memberikan komentar terkait kematian Ismail Haniyeh. Israel dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk lebih dulu menyerang Teheran untuk mencegah serangan ke wilayahnya. Terkait rencana ini, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu telah melakukan pertemuan dengan tim keamanan Israel pada Senin 5 Agustus. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, Kepala Staf Militer Israel atau IDF Herzi Halevi, Direktur Badan Intelijen Israel Mossad, yakni David Barnea, dan Direktur Sinbet Ronen Bar. Mereka membahas pilihan untuk merespons atau mencegah potensi serangan yang dilancarkan oleh Iran. Pasalnya, Israel tidak mengetahui persis apa yang akan dilakukan Iran dengan senjatanya. Adapun sebelumnya, Netanyahu lebih dulu menyatakan bahwa Israel akan merespons keras setiap serangan yang dialamatkan pada mereka. Dalam rapat kabinet pada Minggu 4 Agustus, Netanyahu mengatakan bahwa Israel siap menerima skenario apapun, baik bertahan atau menyerang. Netanyahu menegaskan negaranya siap menanggapi dan akan menuntut harga yang mahal atas tindakan agresi apapun terhadap Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam keterangan pada hari yang sama, di hadapan kelompok 7 atau G7 memperkirakan Iran akan melakukan penyerangan pada Senin atau Selasa. Blinken meyakini serangan Iran ini tidak dapat dihindarkan, menyusul tewasnya pentolan Hamas dan Hizbullah dalam waktu berdekatan. Terkait hal tersebut, AS berupaya menekan Teheran agar membatasi serangannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari perang regional di Timur Tengah. Di tengah meningkatnya tensi ketegangan di Timur Tengah, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant mengunjungi Pusat Komando Angkatan Udara di Tel Aviv pada Senin 5 Agustus. Dalam keterangannya, Gallant memperingatkan musuh-musuh Israel agar hati-hati mempertimbangkan langkah mereka. Gallant pun menyatakan Israel dalam keadaan siap siaga dalam menghadapi serangan dari Iran. Lebih lanjut, dikatakannya bahwa militer Israel harus mempersiapkan transisi cepat ke serangan.
Secara terpisah, Kepala Komando Utara IDF mengatakan pada wali kota dan kepala dewan lokal di Israel Utara bahwa rencana ofensif militer siap untuk potensi eskalasi konflik dengan Hizbullah. Sementara itu, juru bicara IDF, Daniel Hagari, dalam pernyataannya hari Senin mengatakan bahwa hingga kini tidak ada perubahan pada pedoman darurat untuk warga sipil. Pernyataan ini muncul di tengah kekhawatiran serangan balik dari Iran dan Hizbullah. Adapun kebijakan pedoman yang diterapkan adalah komando garis depan yang digunakan untuk menangani warga sipil di tengah masa perang dan darurat. Hagari mengumumkan komando garis depan telah meluncurkan sistem baru untuk memperingatkan warga jika terjadi keadaan darurat. Utusan dari Presiden Rusia Vladimir Putin telah tiba di Teheran, Iran pada Senin 5 Agustus untuk bertemu dengan para pemimpin Iran. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu terlihat bertemu dengan Komandan Senior Garda Revolusi Iran atau IRGC Ali Akbar Ahmadian hingga Presiden Iran Masoud Pezeshkian. Pertemuan tersebut untuk membicarakan mengenai pembalasan yang akan dilakukan Iran menyusul tewasnya Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh. Presiden Pezeshkian secara gamblang menyebut Rusia kini adalah mitra strategis terdekat dari Republik Islam tersebut. Melalui pertemuan itu, Pezeshkian juga menegaskan bahwa perluasan hubungan antara kedua negara jadi salah satu prioritas kebijakan luar negeri Iran. Dalam pernyataannya, Pezeshkian membantah bahwa langkah mempererat hubungan dengan Rusia adalah cara Iran untuk memperburuk ketegangan dan menyebarluaskan perang di kawasan Timur Tengah. Pezeshkian kembali menegaskan bahwa hubungan dengan Rusia ini merupakan langkah yang harus mereka ambil sebagai respons atas kejahatan rezim Israel selama ini. Shoigu sendiri menyambut baik ajakan Iran untuk mempererat hubungannya dengan Rusia. Adapun sejauh ini, Presiden Putin belum memberikan komentarnya di hadapan publik mengenai konflik Timur Tengah. Namun pejabat senior Rusia mengatakan bahwa mereka yang berada di balik pembunuhan Haniyeh berusaha menggagalkan upaya perdamaian di Timur Tengah dan menarik Amerika Serikat ke dalam aksi militer. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit. Sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.